Bantuan medis tidak mengenal batas. Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung melaksanakan diplomasi medis dengan tindakan nyata, sehingga menarik perhatian Presiden Nauru untuk melakukan perjalanan melintasi lautan untuk mengobati penyakitnya. Selain itu, Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung juga mengembangkan kekuatan lunak medis dengan membentuk tim medis menuju ke Nauru, Vietnam, Kamboja, Indonesia, dan Nepal. Dengan menegakkan konsep bahwa cinta kasih tidak membedakan bangsa dan negara, tim medis berhasil menyembuhkan anak-anak yang sakit di Vietnam. Dan rencana perjalanan ke Kamboja kali ini diyakinkan akan sekali lagi menciptakan keajaiban.儿童医学部在2016年开始启动了柬埔寨的儿童健康促进的计划。那在我们的这个一开始的过程当中呢，我们就发现了Lindsay这样的一个病例。Lindsay tahun ini berusia 5 tahun. Adalah seorang anak di Kamboja yang memiliki penyakit jantung kompleks bawaan sejak lahir. 第一次接触到这个病童，然后并用行动心脏超音波诊断确实是大动脉转位，导致肺压过高，已经无法用手术矫正。另外一方面的一个困难点在于空中这个病患的转速。Konsentrasi oksigen darah normal adalah di atas 90% dan kecepatan pernafasan adalah 20 kali per menit. Namun, konsentrasi oksigen darah Lindsay hanya 55%. Dan kecepatan pernafasannya yang cukup melelahkan sebanyak 60 kali. Sebelum naik pesawat, Lindsay sangat gelisah dan menangis, sehingga konsentrasi oksigen darahnya yang hanya 55% lebih menurun lagi. Karena khawatir aritmia atau tekanan darah Lindsay menjadi rendah, staf medis hampir berjongkok di antara lorong kursi untuk memantau tanda-tanda fisiologis selama proses berlangsung. Setelah terbang selama hampir 4 jam, akhirnya berhasil tiba di Bandara Xiaokang Kaohsiung. Setelah sampai di Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung, yang paling penting adalah melakukan pemeriksaan kateterisasi jantung. Tim medis sangat berhati-hati dalam menangani anak yang datang ke Taiwan untuk mencari kelangsungan hidup. Pada biasanya, rata-rata proses pemeriksaan adalah 2 jam. Namun, karena perlu lebih cermat dan waspada terhadap struktur yang berbeda dan faktor lainnya, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pemeriksaan menjadi 6 jam. 大动脉转位合并心室中隔缺损的患童呢，应该于新生儿时期就应该接受手术矫正，否则呢就会因为严重的心衰竭及肺高压而提早夭折。Sirkulasi jantung normal adalah jantung kanan terhubung ke arteri pulmonalis dan jantung kiri terhubung ke arteri utama. Transposisi arteri utama adalah 2 pembuluh darah utama ini terjadi salah posisi. Meskipun penyakit Lindsay terkombinasi dengan defek septum ventricle, namun baik di Taiwan maupun di negara-negara maju bisa melakukan perbaikan dalam 1 atau 2 bulan setelah lahir. Hingga saat ini, Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung telah melakukan pembedahan transposisi arteri utama sebanyak 49 kasus. Direktur Pan Chun-yen, dokter bedah jantung anak ternama, setelah menerangkan konten, kesulitan, dan risiko operasi kepada anggota keluarga Lindsay, dibantu penjelasan oleh staf medis Kamboja yang melanjutkan pendidikan di Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung, mulai bersiap untuk mengadakan pembedahan. Sejak pukul 8.30 pagi, ruang operasi sudah sibuk menyiapkan obat bius, pemasangan monitor, perpipaan, dan mesin sirkulasi ekstrakorporeal. Tepat pada pukul 10, pisau pembedah mulai melakukan pekerjaannya. Setelah 13 jam kemudian, akhirnya Lindsay berhasil keluar dari ruang operasi dan didorong kembali ke kamar perawatan intensif. Berkat upaya tim medis, Lindsay dapat cepat menanggalkan alat pernafasan dan oksigen darah terendah mencapai 90%. Setelah operasi, indeks kelumpuhan jantung Lindsay menurun dari tingkat 4 yang paling parah menjadi tingkat 1 atau 2. Lindsay tidak hanya dapat melanjutkan hidupnya, tetapi juga membuat hidupnya penuh dengan kegembiraan
dan kemungkinan yang tak terbatas. 我是领赛的，他们很厉害，是我也没有希望是有这一天，因为是他开刀是很久，然后是我跟我妈是很可怕，但是到时间，然后他要叫领赛要出来了呢，我们都很开心。那到这里是他们也有关心我们，谢谢大家，谢谢你们的，要谢谢。 Menjadi model perawatan kritis nasional dan mengembangkan perawatan kritis medis internasional adalah tujuan jangka panjang kami. Selama lebih dari 10 tahun, kami berjalan keluar dari rumah sakit dan berjalan menuju masyarakat setempat untuk memutarbalik modus pasca pengantaran penderita infark miokard di Taiwan. Dengan peningkatan kualitas yang berkelanjutan, kami berhasil menciptakan ambulans melakukan diagnosa pra-pengantaran penderita infark miokard ke rumah sakit. Dari tiba di rumah sakit sampai penyambungan pembuluh darah, waktu rata-rata yang diperlukan oleh Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung adalah 49,8 menit, di mana jauh lebih unggul daripada standar internasional yaitu 60 menit. Dalam hal ini, Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung menjadi pangkalan penyelamatan denyut jantung di dunia. Departemen Perawatan Penyakit Kritis memiliki pelindung tangan inovatif dan fleksibel. Kain pemusatan dapat menyelesaikan pemeriksaan posisi elektrokardiogram dalam 10 detik. Sistem suspensi penyakit parah dan peralatan yang dilengkapi dengan rehabilitasi virtual VR. Perlengkapan tersebut di atas memberikan perawatan yang lebih berkualitas dan juga aman kepada penderita penyakit kritis. Departemen Rehabilitasi menyediakan pengujian fungsi jantung dan paru-paru, khususnya untuk anak-anak dengan menerapkan ilustrasi komik pada poster tentang kesadaran akan koefisien kekuatan diri sendiri. Departemen Ortopedi atau tulang membentuk tim medis untuk pertama kalinya, mengintegrasikan analisis gaya berjalan anak yang menderita cerebral palsy dan mendapat hasil perbaikan setinggi 18,1%. Dari segi pengobatan olahraga, Departemen Ortopedi adalah pemimpin dalam perawatan cedera olahraga. Operasi endoskopi tulang belakang tidak hanya memiliki keunggulan seperti luka kecil dan pemulihan cepat setelah operasi, tetapi juga mengurangi efek samping operasi tradisional yang bisa menimbulkan kekakuan dan nyeri pada otot punggung. Radiosurgery pisau gamma bebas dari pembedahan, tidak perlu melakukan anestesi seluruh tubuh, dan dapat dilakukan sesuai rencana pengobatan kustomisasi. Adalah pilihan terbaik bagi pasien yang menderita penyakit di bagian otak dan yang tidak cocok untuk melakukan pembedahan. Operasi Da Vinci memiliki keunggulan antara lain paling akurat, luka terkecil, pemulihan cepat, dan dapat segera keluar dari rumah sakit. Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung telah melakukan operasi ini dengan ribuan kasus dan memiliki banyak pengalaman dalam pengobatan. Hybrid OR terkombinasi dengan teknik medis Departemen Bedah dan Departemen Penyakit Dalam. Dibangun dengan transmisi AV dan platform video. Penciptaan metode bedah dengan invasif rendah yang inovatif dapat mengurangi nyeri pasca operasi secara efektif. Transplantasi ginjal merupakan operasi transplantasi organ paling matang pada dewasa ini dengan tingkat keberhasilan mencapai di atas 95% dan memungkinkan penderita mendapat kehidupan baru. Departemen Oftalmologi atau mata yang berperan sebagai penjaga mata manusia telah menciptakan bedah retina yang inovatif dengan tingkat keberhasilan setinggi 98,1%, yang mana melampaui standar dunia. Departemen Otolaringologi Kepala dan Leher telah mendirikan Pusat Rekonstruksi Suara dan Saluran Pernafasan. Dalam 3 tahun terakhir ini, Departemen Otolaringologi telah melakukan operasi suara melalui layanan rawat jalan lebih dari 150 kasus dan operasi rekonstruksi laringotrakeal lebih dari 50 kasus.
operasi kanker mulut dengan alat bantu pencetakan 3D, dan inovasi teknologi pada bahan medis eksklusif dan kustomisasi, memberikan hasil pengobatan yang fungsional dan estetik pada pasien kanker. Departemen Radiologi dengan diagnosis gambar dan pengobatan medis yang tepat dapat mempersingkat waktu screening dan diagnosis kanker payudara dari 5 minggu menjadi 3 jam. Tingkat deteksi dini mencapai 65,6%, yang mana lebih unggul dari persentase nasional yang sebesar 40%. Departemen Radioterapi Onkologi atau Tumor memiliki berbagai integrasi peralatan presisi yang pertama di Taiwan. Setiap tahun, peralatan tersebut digunakan untuk mengobati lebih dari 24.000 orang dan membantu lebih dari 1.000 pasien mengalahkan penyakit kanker. Departemen Hepatobiliar Gastrointestinal, perut, usus, hati, dan empedu berhasil menciptakan kemoterapi arteri hepatik. Dengan terapi ini, rata-rata waktu bertahan hidup mencapai 18 bulan, di mana jauh lebih unggul daripada 3,6 hingga 14,9 bulan di negara lain. Laboratorium GTP dan P3 adalah laboratorium bersih berstandar tinggi. Selain membangun mekanisme penyimpanan sel manusia, juga menyediakan lingkungan inspeksi yang aman tanpa kekhawatiran. Departemen Pengobatan Keluarga dapat mengatasi rintangan bahasa dan budaya. Juga merupakan tempat bebas rokok yang memenangkan medali emas sebagai Rumah Sakit Global Bebas Rokok. Pusat Pengobatan Reproduksi mengimplementasikan konsep pengobatan medis secara holistik. Bagi yang berusia di bawah 37 tahun, tingkat sperma aktif setinggi 70% dan menjadi pusat STORK di kawasan selatan Taiwan. Pusat Manajemen Kesehatan menciptakan ruang tunggu yang nyaman, tenang, dan eksklusif, serta menyediakan tim dokter profesional dan layanan personil untuk mendampingi selama seluruh proses berlangsung. Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung berpusat pada pasien, membangun platform berbagi atas pengambilan keputusan antara dokter dan pasien, dan mengimplementasikan platform perawatan holistik. Upaya kami meraih berbagai medali kualitas nasional dan mencapai standar internasional dan nasional. Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung berkomitmen untuk memenuhi kewajiban sosial, mengembangkan kemampuan penelitian dan inovasi, menciptakan nilai pelanggan, mencapai konsensus untuk menjadikan cabang Dau Pingtung sebagai rumah sakit kedua dari Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung, membangun gedung perawatan kesehatan untuk manajemen teknologi medis cerdas generasi baru, menyediakan layanan sentuh hati, berdedikasi untuk menjadi kontributor medis yang diinginkan, dan memberikan harapan kepada setiap pasien dengan cinta kasih. Mungkin ada momen yang membuat Anda merasa letih secara fisik dan mental dalam kehidupan. Tetapi selama Anda masih memiliki harapan, Rumah Sakit Umum Veteran Kaohsiung akan memungkinkan Anda merangkul kebahagiaan. Layanan ramah saya dari rumah sakit terbaik.